Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Maulidin dari 11 Tegar 2. Di sini saya akan menjelaskan peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan negara lain, negara dan individu atau badan hukum serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan dari salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang kehidupan berpihak atau non-alignment berdasarkan jumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengaktifkan diri pada faktor militer yang ada, berusaha menghapus atau setidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsai KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN dan APEC. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjukkan pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. B. Negosiasi atau perundingan merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam
Rangka perjanjian multilateral disebut diplomatic konferensi. C. Lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa perdagangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana. D. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat umumnya. E. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional saat terjadi bencana. Selain itu, sarana ekonomi dapat dipakai dalam keadaan perang, misalnya perang dingin antara dua negara, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil untuk membatasi hubungan perdagangan kedua negara. F. Kekuasaan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan sistem untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut, antara lain: 1. Selain sebagai satu negara yang memperkasai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2003 dan pada tahun 2011. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juli 1976. Sekretariat ASEAN adalah tempat Sekretariat Jenderal ASEAN yang bertugas. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.